Bismillahirrahmanirrahim. Disclaimer dulu kalau semua omongan gue di video ini adalah pure pendapat gue pribadi. Ambil baiknya, buang buruknya, ambil dagingnya, buang tulangnya. Check it out. Yo, hello, so good to be back again with me, Chan Rasandika. Tricking dulu baru kamu. Kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang gue anggap sangat penting di dunia bela diri atau dunia tricking. Oh ya, buat kalian yang baru lihat channel ini, gue ucapin welcome, selamat datang. Di sini gue ngebahas tentang olahraga, terutama olahraga tricking yang gak melulu soal tutorial, video battle, atau video challenge. Namun gue tarik lagi ke berbagai aspek seperti podcast, sejarah, sosial eksperimen, bahkan gue bahas juga cara dapat duit dari tricking. Semoga bisa menjadi penyegaran di antara konten-konten tricking yang udah ada dan bagus-bagus. Oke, kali ini gue akan ngebahas tentang apakah bela diri atau tricking ini harus berbayar ataukah cukup gratis. Jadi latihannya gratis aja, sukarela aja. Apakah harus ada iuran atau harus berbayar ataukah gratis. Oke. Jadi yang kebanyakan nanya ke DM Instagram gue adalah, "Bang, kelas tricking lu itu berbayar atau enggak? Dan kalau berbayar berapa biayanya?" Dan ketika gue jawab berbayar, biayanya segini, dan dia langsung kaget, dia langsung bilang, "Lah, kok mahal banget bang? Biasanya gue di sini gratis, biasanya nggak bayar, kok di lu mahal banget, kok di lu bayar?" Nah, ini akan gue bahas kenapa, karena ini dianggap tabu, ini dianggap sesuatu yang gak usah dibahas lah, tapi menurut gue ini akan jadi masalah di kemudian hari. Menurut gue ini ada bom waktu, ini akan jadi problem lah di kedepannya. Jadi gue akan ledakan sekarang. Bom waktu ini nunggu meledak aja nih. Mau meledaknya 10 tahun lagi apa sekarang? Jadi gue milih sekarang aja. Ayo kita ledakin. Jadi gini guys, kalau lu biasanya gratis, gue tidak menyalahkan mental gratisan lu. Gue tidak akan menyalahkan itu karena memang lu terlahir dan kita semua terlahir di komunitas. Biasanya kalau di tricking adalah dari komunitas. Di komunitas tuh biasanya gratis. Walaupun gue sendiri di Hypercon Bandung gue menerapkan tiap seminggu sekali ada uang kas 5.000, dan dimana uang kas itu bisa berguna untuk beli air, beli patungan buat sewa gor nantinya, dan macam-macam banyak banget kegunaannya. Tapi kita akan bahas dulu yang gratis nih. Ini kita akan bahas dulu basicnya. Komunitas dan yang berbayar adalah kelas akademi atau kelas private. Kita akan bahas dulu yang komunitas. Ada beberapa perbedaan antara komunitas dan akademi. Yang salah satunya gue akan sebutin di sini adalah komunitas ini sifatnya adalah sharing. Lu berbagi pengetahuan dengan anggota yang ada di komunitas itu. Jadi tidak diajarin, cuma sharing aja. Ada senior lu yang bisa butterfly twist, lu minta diajarin. Mungkin kalau dia baik ya dia bisa ngajarin, dia bisa ngasih tahu. Tapi nggak formal, dia bakal ngajarin. Dia nggak ada terikat. Nggak ada ikatan, si orang ini harus ngajarin si juniornya, nggak ada. Jadi sharing-sharing aja. Itu adalah komunitas. Ini berlaku di komunitas manapun, setahu gue memang sharing. And then, kelas akademi, tricking, dan kelas private. Di kelas akademi, lu akan diajarin oleh pelatih. Nah, gue lupa. Yang komunitas ini, lu bakal ngalamin trial and error yang cukup banyak. Kenapa? Karena lu gak diajarin. Lu bener-bener ngulik sendiri, ngulik jatuh bangun sendiri, dan mungkin ada bagusnya. Kenapa? Karena lu berproses di situ, lu belajar rasa sakit di situ. Tapi ya itu, lu akan menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk trial and error. And then sekarang ke kelas akademi. Di akademi, lu dilatih oleh orang. Ada pelatihnya. Dimana pelatihnya itu biasanya lebih senior daripada lu. Ya jelas lah, karena dia pelatih. Dan pelatih ini biasanya udah ngalamin trial and error yang cukup banyak. Dia udah ngalamin jatuh bangun juga selama belajarnya. Dia udah tahu kalau backflip kayak gini salah, kalau backflip kayak gitu berarti betul. Nah, dia akan ajarin, pengetahuan ini akan dikasih ke muridnya. Akhirnya si murid ini tidak usah ngalamin trial and error yang banyak. Dia akan dapat shortcutnya lah. Dia akan dapat jalan pintasnya. Dia akan lebih aman. Dia tidak akan ngalamin cedera bahu, cedera leher, cedera gigi, sampai patah-patah. Dia tidak akan ngalamin itu. Oke, sekarang kita akan breakdown lagi, lebih lanjut lagi. Yang di akademi ini, karena dia berbayar, keuntungannya adalah dia tidak perlu melakukan banyak trial and error. Dia tidak perlu kehilangan golden age-nya. Dia tidak perlu kehilangan umur dia yang masih belasan, nggak perlu hilang. Dia masih bisa ngelakuin hal yang lain-lain sambil belajar tricking ini.
Berbeda dengan yang trial and error sendirian. Dia harus benar-benar dedikasinya terus-terusan di tricking, habis waktu dia untuk latihan tricking. Dia nggak belajar di sekolahan, benar-benar konsentrasinya buat ngulik satu gerakan aja. Balik lagi, gue nggak akan bilang yang mana yang lebih bagus, yang mana yang kurang bagus. Enggak, ini tentang mindset aja. Oke. Dan yang akademi ini biasanya berbayar. Iya dong, ini akademi berbayar. Kita balik lagi, kita tarik lagi ke belakang lagi. Kenapa ada akademi yang berbayar? Kenapa ada komunitas yang gratis? Lu akan milih mana, yang berbayar atau yang gratis, yang murah atau yang mahal? Kita akan balik lagi ke belakang, gue akan analogiin gini. Ketika lu punya anak atau lu punya adik yang akan lu sekolahin, ada dua pilihan sekolah. Yang satu adalah sekolah yang murah, dan satu lagi adalah sekolah yang mahal. Dan posisinya lu punya duit. Taruhlah lu punya duit. Lu akan milih yang mana? Kalau gua pribadi, gua akan tutup mata untuk milih sekolah yang lebih mahal. Ini. Kenapa? Karena asumsi kita, dan biasanya memang seperti ini, walaupun gak semuanya, yang lebih mahal ini akan lebih bagus. Mungkin dia pengajarnya dari S2, S3. Mungkin yang di sini mungkin yang ngajarnya S1. Mungkin fasilitasnya di sini lebih lagi. Mungkin di sini fasilitasnya seadanya yang murah ini. Dan mungkin kalau di sekolah yang lebih mahal, satu kelasnya itu cuma 20 orang. Dan kalau yang di sekolah yang lebih murah, satu kelasnya itu 40 orang. 40 orang, gurunya satu. Susah nih konsentrasinya. Beda sama yang ini lebih fokus nih orang. Karena satu kelas cuma 20 orang doang. Kalian paham? Pasti paham. Oke, itu analogi yang paling sederhana. Balik lagi nih ke akademi, tricking academy atau kelas private. Lu akan bayar uang nih sedikit. Lu harus ngeluarin duit sedikit, tapi lu gak akan kehilangan golden age lu. Lu gak akan kehilangan masa-masa remaja lu. Umur lu yang masih belasan gak bakal hilang. Dan kalau gua pribadi, kalau gua kehilangan uang, gua bisa cari lagi. Tapi kalau gua kehilangan usia gua, umur gua yang masih belasan itu udah hilang, gua gak bisa balikin itu semua. Itu dia. Gua gak nyuruh lu ikutan akademi atau kelas private, enggak. Itu balik lagi ke lu sendiri. Lanjut lagi. Sebenarnya ini semua tentang mindset. Seberapa jauh lu menghargai bela diri atau tricking di sini, atau disiplin apapun yang mau lu ikuti. Gua akan sedikit kasih tahu background gue. Sebelumnya adalah gue taekwondo. Gue belajar taekwondo dari SMP kelas 1 sampai sekarang gue masih taekwondo. Gue pernah sanso, gue pernah kickboxing, gue pernah muay thai, dan itu semua gue temuin adalah berbayar. Jadi gue jarang sekali menemukan sekolah-sekolah bela diri yang tidak berbayar. Jarang banget. Walaupun kalaupun ada, itu akan sangat sedikit banget. Apalagi sekarang 2021 itu udah nyaris hampir gak ada ya. Nah, jadi gini nih, walaupun gue ikut taekwondo, gue ikut sanso, gue ikut muay thai, gue ikut kickboxing, berbayar, tapi memang variatif. Ada yang bayarannya mahal, ada bayarannya murah, ada yang bayarannya sebulan sekali, ada yang tiap sesi bayarnya, ada yang cuma uang kas doang, sekali latihan bayar 5.000, ada yang seperti itu. Jadi macam-macam, tapi yang gue temui adalah semuanya berbayar. Kenapa nih? Kenapa harus berbayar? Kenapa bela diri harus berbayar? Kalau pandangan gue sendiri adalah, misalkan gue disuruh ngelatih nih, tapi gratisan. Ini maaf aja ya. Pertanyaan dari gue adalah, apakah murid gue itu nantinya bakal menghargai gue apa tidak? Dia bakal menghargai gue atau tidak? Kenapa? Karena gue pun pernah, dan teman-teman gue pernah ngajar nggak dibayar, gratisan nih, kita suka rela, ataupun ada bayarnya tapi murah. Yang terjadi adalah murid-murid kita itu nggak menghargai kita. Dia datangnya semaunya. Hari ini datang, besok enggak. Sekalinya datang juga telat. Dan mereka bakal mikir kayak gini biasanya. Udahlah, santai aja, gratisan ini kok. Santai aja lah, nggak bayar kok gratisan ini, nyantai lah, tenang, slow. Seperti itu. Walaupun tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi poin di sini adalah, menurut gua,
gratisan, hal-hal yang gratisan itu seringkali tidak dihargai. Fair-fairan aja, lu dikasih mungkin sarapan di hotel yang gratis, lu malah milih pergi ke kafe atau milih pergi ke restoran. Lu nggak bakal makan di hotel yang ngasih sarapan gratis itu. Kenapa? Karena ya itu gratisan, lu gak nganggap itu ada. Karena orang itu, balik lagi ke psikologi, kita orang manusia jarang banget menghargai sesuatu yang gratis. Oke, sekarang adalah tentang dari sisi pelatih, sisi gua. Kalau gua udah dibayar sama orang, ada yang private ke gua akan susun program. Gua susun program, minggu ini dia belajar A, minggu depan dia belajar B, minggu depannya lagi belajar C. Begitu terus, belajar D, belajar E, F. Jadi tersusun. Gua akan bikin susunannya supaya dia cepat paham. Beda dengan orang yang mungkin dia ngajarnya nggak dibayar nih. Oke, hari ini gua akan ngajarin lu A, besok gua akan ajarin lu Z, besoknya lagi gua akan ajarin lu M. Jadi dia akan random banget nih. Kenapa? Karena dia tidak ada tanggung jawab, dia tidak ada keterikatan, karena dia nggak dibayar. Gue bebas aja, gue mau ngajarin apapun bebas aja. Akhirnya apa? Akhirnya adalah ilmu yang didapat si murid itu akan sangat minim. Kenapa? Karena dia udah lompat-lompat, baru belajar A udah Z, baru Z udah balik lagi ke C, balik lagi segitu. Beda dengan orang yang dibayar. Lu udah bayar orang, dia akan bikin program A. Lu belajar dulu dari basic A, langsung naik ke B, langsung naik ke C, langsung naik ke D, akan tersusun. Karena dia merasa tanggung jawab, dia punya tanggung jawab. Dia benar-benar hidup untuk melatih. Dia benar-benar ngerasa, lu udah bayar ke gua gak bakal sia-siain lu. Itu dari sisi kepelatihan yang gua rasain sendiri. Gua akan bikin program untuk orang yang udah bayar ke gua. Oke, and then gue langsung aja karena kelamaan juga. Jadi pandangan gue adalah gue yang udah latihan taekwondo, latihan kickboxing, latihan muay thai, latihan sanso, latihan semua itu dan berbayar, yang gue lihat adalah mereka maju. Kenapa? Karena pelatihnya bisa sejahtera, pelatihnya bisa mikir program buat muridnya. Dan kedua adalah fasilitasnya. Ketika kita bayar, uang itu akan diputar lagi, akan jadi beli matras, beli sansak, beli apapun buat keperluan bela dirinya, buat keperluan tricking. Berbeda dengan sesuatu yang gratisan. Ini akan susah banget. Lu akan latihan mungkin di lapangan, panas-panasan, hujan kehujanan, karena nggak ada pemasukan buat beli A, beli B, beli C, nggak ada pemasukan itu. That's why ini pentingnya pembahasan ini adalah kenapa sih kalau ada orang nanya kenapa Chan tricking lu harus berbayar, atau kenapa Chan orang latihan kickboxing ke lu harus bayar. Ketika dia bayar, murid gua bayar, gua akan sebagian akan buat gua pribadi, sebagian lagi gua akan beli buat alat-alat lagi. Gua akan beli punching pad yang bagus, gua akan beli body protector. Akhirnya kan fasilitasnya lebih lengkap. Tapi kalau dia agak bayar, Chan, gue pengen latihan kickboxing sama lo Chan, tapi gue nggak bayar ya. Ya udah, gue gak punya apa-apa buat diniin. Akhirnya gue juga males-malesan. Kita fair-fair aja, pasti bakal kayak gitu. And then, jadi olahraga-olahraga yang berbayar ini cenderung maju ya, karena mereka merolling lagi uangnya. Dan yang gue lihat adalah kenapa tricking di kita ya agak susah maju adalah karena kita terbiasa dengan hal yang gratis, kita terbiasa dengan komunitas, kita tidak terbiasa untuk bayar, kita tidak terbiasa untuk mengeluarkan uang. Kalaupun ada event, misalkan Indo Tricking, lu disuruh bayar dikit aja, lu udah ngeluh. Ada event Indo Tricking bikin ini, kita iuran gini-gini, lu udah bayar. Kita mentalnya mental gratisan. Di sini gue pengen tekankan, selama kita punya mental gratisan, kita akan sulit sekali untuk maju. Gua butuh duit, lu butuh duit. Suatu hari, ini pengalaman gue latihan tricking, tapi gue gak ada buat makan. Lah, gue ngapain ya nih? Gue salto-saltoan, tapi buat makan aja susah.
mending gue kerja aja. Akhirnya gue kerja yang gak ada hubungan sama tricking, dan sibuk, akhirnya gue akan meninggalkan sesuatu yang gue cintai. Dan gue pernah lakukan itu, gue pernah off lama banget dari tricking, karena gue kerja sibuk nyari duit, dan duit itu gak bisa gue dapat dari tricking. Karena di tricking gratisan, tricking gak pernah jadi duit. Taruhlah teman gue Dirgan, kenapa dia ngelatih Muay Thai? Karena di Muay Thai ada duit. Kalau di tricking gak ada duitnya, udah dia ngelatih Muay Thai aja buat hidup. Kalau di tricking ada duitnya, mungkin dia akan ngelatih tricking. Gue yakin banget. Nah, makanya gue bahas ini. Tricking tidak akan maju selama dia selalu gratisan. Bela diri apapun, all kind of martial art tidak akan maju kalau punya sifat gratisan. Beda hal kalau lu bilang, sharing ilmu harus gratis bro, sharing ilmu harus ikhlas biar punya amal jariah. Itu beda lagi bro, sorry, itu beda lagi. Itu nanti lu ke pengajian sama gue, itu bisa. Ini yang akan gue bahas adalah industri, kemana tricking ini ke depannya. Seberapa cinta lu sama tricking? Tricking is my life, bullshit. Lu tricking di darah gue, Chan, nih tricking di darah gue. That's all bullshit bro, bullshit. Tricking di darah lu, terus lu kerja gak ada hubungan sama tricking, terus lu sibuk, terus lu gak latihan tricking, terus lu gak peduli sama tricking lagi. Apakah itu yang disebut tricking is your life? Enggak. Itu bullshit, tai kebo. Yang namanya tricking is my life, tricking is your life. Itu lu bisa hidup dari tricking. Lu seluruh waktu lu bener-bener buat tricking, buat bela diri yang lu cintai. Lu bisa hidup dari tricking, lu bisa makan dari tricking. Itu baru tricking is my life, tricking is your life. Selama lu gak bisa hidup dari tricking, that's all bullshit. Coba lu pahami. Memang gue bahas ini mungkin 5 tahun kecepatan atau 10 tahun kecepatan. Saat ini banyak yang gak relate, saat ini banyak yang ya udahlah gue latihan aja salto-saltoan. Ya, sampai kapan? Mau sampai kapan? Lu salto-saltoan, udah nanti umur lu 20 tahun, lu bakal butuh duit. Dan lu bakal kerjanya di mana? Di tricking gak ada duitnya. Akhirnya lu kerja di apa, kayak di pabrik atau di kasir Indomaret, gak tau lah. Nanti lu sibuk nih, lu udah sibuk, lama-kelamaan gak bisa latihan, lama-kelamaan bye-bye tricking. Itu udah terjadi. Senior-senior gue yang gue respect banget, mereka jago-jago, keren-keren, mereka menghilang. Kenapa? Karena mereka kerja, mereka nyari duit, mereka nyari sesuatu yang gak ada di tricking, yaitu duit. Di tricking gak ada duitnya, akhirnya mereka hilang dari tricking. Skill mereka yang jago, pengalaman mereka yang banyak, hilang. Akhirnya dari nol lagi, generasi tricking dari nol lagi. Nanti ada yang jago lagi nih, udah 20 tahunan, 25 tahun, hilang lagi. Balik lagi dari nol lagi. Gitu terus sampai Dajjal turun, nongkrong di warteg, kayak gitu terus Indonesia. Beda sama luar. Di luar ada loop kick, ada hyper. Mereka benar-benar orang yang udah di tricking udah lama nih, akhirnya mereka jadi pelatih, mereka ngajar, punya generasi baru. Punya lagi murid yang jago, jadi pelatih lagi. Punya lagi murid yang jago, jadi pelatih lagi. Regenerasi lagi. Akhirnya skillnya makin jago. Nggak banyak pengulangan. Itu yang harus kalian pahami. Jadi kita harus belajar menghargai sesuatu, bukan mata duitan. Jangan lu mata duitan, bukan. Ini adalah industri kedepannya. Mau dibawa kemana tricking Indonesia ke depan? Lu mau latihan, oke, jago-jagoan sekarang, salto sampai 100 kali di udara, oke, fine. Kalau udah jago emang mau ngapain? Ujung-ujungnya lu butuh duit, ujungnya lu harus kerja. Di tricking gak bisa sekarang. Tapi kalau bayangin, kalau sekarang di tricking udah bisa nih, udah banyak akademi bermunculan. Lu udah jago, enak, lu ngajar tricking, lu dapet duit. Hobi yang dibayar, beda dong. Lu kerja di pabrik, bete banget nih, aduh hobi gue tricking, gue kerja di pabrik. Nah, gue pernah, bete banget. Beda dengan sekarang, hobi gue tricking, gue ngajar nancak, masuk. Hobi gue tricking, gue ngajar tricking, masuk juga. Hobi yang dibayar, even duitnya nggak gede-gede amat, tapi rasanya itu loh. Lu pasti pernah hobi yang dibayar tuh, enak banget bro. Bener-bener itu bener-bener beda lah, bener-bener beda, gak bisa diganti sama lu kerja di pabrik 10 juta sebulan pun gak bisa ngeganti itu semua. Jadi untuk teman-teman trickers nih,
di sini gue gak mata duitan, tapi gue akan bilang kalau latihan tricking itu sebaiknya memang ada akademinya, memang ada kelas private-nya, memang harus ada yang berbayar. Kenapa? Karena balik lagi, yang gratisan itu seringkali tidak dihargai. Lu bikin komunitas nih, ayo datang yuk jam sekarang latihan yuk, gak ada biaya sama sekali. Yang datang cuma 1, 2, 3, kenapa? Karena nggak kurang. Tapi kalau kurang apresiasinya kurang. Tapi kalau dia udah bayar di akademi, misalkan dia udah bayar nih, udah spend money di akademi, dia akan sangat rajin datang. Kenapa? Kalau dia gak datang, dia rugi. Dia udah spend money, dia rugi dong. Gue udah bayar tapi gak datang, aduh rugi banget gue. Dia akan timbul tanggung jawab. Jadi berbayar atau tidak berbayar bukan cuma tentang mata duitan, tapi tentang tanggung jawab, tentang industri di mana yang berbayar ini akan mengangkat nama tricking di kemudian hari. Lu gak mau atau gua gak mau tricking selamanya dianggap underground, tricking selamanya dianggap olahraga jalanan gak penting. Gue pengen tricking suatu saat, terutama tricking Indonesia, di high level. Di level dia rata-rata semua yang latihan tricking full matras, full kaca. Tapi itu gak bakal terjadi kalau kita selamanya gratisan. Oke, karena udah lama, semoga kalian paham dan semoga kalian bisa enggak apa ya, menurut gue nggak bias ya, gue nggak bahas bagusan mana nih akademi sama komunitas, terus bayarnya mahal sama yang murah bagusan mana, enggak, itu tergantung ke lu sendiri, tergantung. Cuma menurut gue harus bayar, kalau perlu harus mahal. Oke, gue Chandra Sandika, see you on the next videos.